Pada masa yang lampau, di tanah Mesir yang megah dan subur, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Namanya Fir'aun. Ia tidak hanya berkuasa atas rakyatnya, tapi juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun berkata kepada rakyatnya, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Kesombongan dan kekejaman pun menyelimuti seluruh negeri. Orang-orang hidup dalam ketakutan karena siapapun yang menentang Fir'aun akan disiksa, bahkan dibunuh tanpa ampun. Awal kisah Nabi Musa, namun di tengah kegelapan itulah Allah menyiapkan seorang utusannya, seorang bayi kecil yang kelak akan menantang tirani terbesar di muka bumi. Dialah Musa alaihi salam. Saat itu, Fir'aun bermimpi bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Karena ketakutan, ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Tangisan bayi dan jeritan ibu-ibu menggema di seluruh negeri. Tanah Mesir berubah menjadi lautan air mata. Namun Allah Maha Kuasa. Ketika Musa lahir, ibunya diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan bayinya di dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya di Sungai Nil. Dengan penuh air mata dan keikhlasan, sang ibu melepas bayinya ke sungai, berharap Allah akan melindunginya. Musa di istana Firaun, subhanallah. Peti kecil itu hanyut dan ternyata berhenti tepat di depan istana Firaun. Ketika istri Firaun, Asiyah, melihat bayi itu, hatinya luluh. Ia memohon kepada suaminya, "Jangan bunuh dia. Mungkin anak ini akan membawa keberkahan bagi kita." Dengan izin Allah, Firaun pun mengizinkan. Dan sejak saat itu Musa tumbuh besar di istana orang yang kelak akan menjadi musuhnya. Musa dewasa dan menemukan kebenaran tahun demi tahun berlalu. Musa tumbuh menjadi lelaki yang kuat dan berani. Namun hatinya tidak tenang melihat ketidakadilan yang menimpa kaumnya Bani Israel. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukul seorang Israel. Karena marah dan ingin membela, Musa memukul orang Mesir itu dan tanpa sengaja orang itu meninggal dunia. Musa panik. Ia sadar jika Firaun mengetahuinya, nyawanya akan terancam. Maka ia pun melarikan diri dari Mesir. Pengasingan dan wahyu. Dalam pelarian itu Allah menuntunnya ke negeri Madian. Di sanalah Musa bertemu seorang nabi tua bernama Syuaib alaihissalam dan menikah dengan salah satu putrinya. Beberapa tahun kemudian, saat Musa kembali ke Mesir di perjalanan, di lembah suci tua, Allah berfirman kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah sandalmu, karena engkau berada di lembah yang suci." Allah memerintahkan Musa untuk kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun dan menyerunya agar menyembah Allah yang esa. Musa menghadap Fir'aun. Dengan hati berdebar, Musa bersama saudaranya Harun kembali ke istana Fir'aun. Mereka berkata dengan penuh kelembutan, "Wahai Fir'aun, kami adalah utusan Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel dan sembahlah hanya kepada Allah." Namun Fir'aun tertawa. Ia berkata dengan sombong, "Apakah engkau tidak ingat, wahai Musa? Aku yang membesarkanmu di istanaku. Sekarang engkau datang menentangku?" Musa menjawab dengan tenang, "Engkau memang membesarkanku, tapi engkau juga telah menindas kaumku. Aku datang membawa kebenaran dari Tuhanmu, tantangan Fir'aun dan mukjizat." Fir'aun yang sombong tidak mau mengakui kebenaran. Ia menantang Musa untuk menunjukkan bukti. Maka dengan izin Allah, Musa melemparkan tongkatnya. Dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menakutkan. Ia juga memasukkan tangannya ke dalam saku. Dan ketika dikeluarkan, tangannya bercahaya putih bersinar terang. Namun Fir'aun malah menuduh Musa sebagai penyihir, lalu mengumpulkan para tukang sihir terbaik Mesir untuk menandinginya.
Di hadapan rakyat yang berkumpul, para penyihir melemparkan tali mereka dan semuanya tampak seperti ular yang bergerak. Musa pun takut sejenak, tapi Allah menenangkannya. Jangan takut, wahai Musa. Sesungguhnya engkaulah yang lebih unggul. Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menelan semua sihir mereka. Para penyihir pun sujud, mengakui bahwa mereka beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Namun Fir'aun murka besar, ia menyiksa mereka dan bersumpah akan menghancurkan Musa. Azab untuk Fir'aun, karena keangkuhan Fir'aun, Allah menurunkan berbagai azab kepada Mesir. Banjir besar, belalang, katak, darah, dan kutu. Namun setiap kali azab datang, Firaun memohon kepada Musa untuk berdoa agar azab diangkat. Dan ketika Allah mengangkatnya, ia kembali ingkar. Akhirnya Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir di malam hari. Ketika Firaun menyadari hal itu, ia memimpin pasukan besar untuk mengejar mereka. Keajaiban laut terbelah Musa dan kaumnya sampai di tepi Laut Merah. Di belakang mereka, pasukan Firaun semakin dekat. Bani Israel ketakutan, kita akan tertangkap. Namun Musa berkata dengan penuh keyakinan,